Halo semuanya, oke sebelumnya gue ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan ke-78 bagi negara kita tercinta, Indonesia. Nah, dikarenakan ini merupakan hari yang sangat istimewa, maka dari itu pada kesempatan spesial ini gue ingin membahas animasi yang berhubungan dengan negara kita. Nah, kalau tahun lalu gue sudah membuat video mengenai daftar serial animasi yang pernah dibuat oleh anak-anak bangsa kita. Dan untuk tahun ini gue ingin membuat pembahasan mengenai salah satu film animasi yang pernah dibuat oleh negara Indonesia. Untuk menentukan film apakah yang bakal gue bahas, pada beberapa minggu yang lalu, gue sudah membuat polling untuk menentukan film manakah yang harus gue bahas. Dan dari hasil polling tersebut, film Battle of Surabaya akan menjadi topik pembahasan kali ini. Jadi ya mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Battle of Surabaya merupakan salah satu film animasi yang dibuat oleh negara kita tercinta. Film ini sendiri dibuat oleh Arianto Yuniawan dan diproduksi oleh STMIK Amikom atau Universitas Amikom di Yogyakarta bersamaan dengan rumah produksi MSV Picture. Animasi ini sendiri mengadaptasi dari salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia, yaitu peristiwa 10 November atau lebih dikenal sebagai Pertempuran Surabaya. Singkatnya, ini merupakan peristiwa di mana Indonesia yang pada saat itu baru saja mendeklarasikan kemerdekaan mereka berusaha menahan serangan yang dilancarkan oleh pasukan sekutu. Nah, film ini menggabungkan unsur sejarah dan juga cerita fiksi di mana selain menceritakan peristiwa 10 November, film ini juga berfokus pada petualangan dari seorang bocah yang bernama Musa, di mana dia ini merupakan seorang tukang semir sepatu yang ditugaskan untuk mengirim pesan ke berbagai orang penting di Indonesia dalam menghadapi pasukan penjajah. Nah, pada saat film ini rilis, yaitu tahun 2015, Indonesia sempat digemparkan dengan kemunculan film ini karena bisa dibilang ini merupakan salah satu film animasi terbesar yang pernah dibuat oleh Indonesia pada saat itu. Gue pribadi masih ingat banget ketika film ini rilis, gue dan beberapa teman gue pada membicarakan soal animasi ini. Nah, beberapa faktor yang membuat film ini cukup trending pada saat itu adalah karena ini merupakan animasi yang mengadaptasi kisah nyata di Indonesia dan juga gaya animasi yang digunakan oleh film ini merupakan gaya animasi yang mirip dengan kartun Jepang atau anime. Belum lagi pada tahun tersebut merupakan era awal kebangkitan dunia anime di Indonesia, jadi jelas kemunculan film ini membuat banyak orang di negara kita menjadi sangat bangga terhadap film ini. Nah, sayangnya pada saat itu gue kagak sempat untuk menonton film ini di bioskop dikarenakan beberapa faktor seperti gue nggak mampu untuk pergi ke bioskop sendirian dan juga gue nggak tahu harus menonton film ini di mana. Dan setelah 8 tahun berselang, gue pun akhirnya bisa menonton film ini. Gue menonton film ini di situs bajakan, soalnya ketika gue mau menonton film ini di aplikasi Maxstream, entah kenapa gue nggak bisa menonton film tersebut. Jadinya ya buat pihak Maxstream, mohon perbaiki aplikasi kalian ya. Nah, jadi setelah 8 tahun berselang, apakah film ini masih sebagus apa yang kita ingat dulu? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Kehormatan dan kemanusiaan, dia pembawa pesan perdamaian. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, gue ingin memberikan sedikit klarifikasi. Jadi dikarenakan pengetahuan gue mengenai sejarah Indonesia nggak terlalu luas, maka dari itu gue nggak bisa menilai film ini dari segi keakuratannya dengan sejarah aslinya. Jadi ya, kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian, mohon koreksi gue ya. Oke, di sini gue langsung masuk aja mengenai pembahasan dari aspek visual dan animasi yang ada di film ini. Untuk sebuah film animasi yang rilis pada tahun 2015 dan dibuat oleh Indonesia, visual dan animasi pada film ini terbilang cukup oke. Gaya animasi pada film ini jelas sangat terinspirasi dari animasi Jepang atau anime. Hal ini bisa dilihat dari beberapa karakter yang ada di film ini sangat identik dengan beberapa karakter yang ada di berbagai anime di luar sana. Nah, tapi nggak semua karakter pada film ini mirip dengan karakter-karakter dari anime. Ada beberapa karakter, terutama karakter background yang memiliki desain seperti animasi-animasi jadul. Buat kalian yang pernah menonton animasi jadul dari timur, terutama animasi-animasi yang menceritakan kisah-kisah nabi, kalian pasti bakal merasa bahwa ada beberapa karakter di film ini yang mirip banget dengan animasi-animasi tersebut. Gue pribadi lebih suka sih sama desain karakter yang seperti ini, karena desain karakter ini seperti memiliki ciri khasnya tersendiri dan tidak terlalu terpaku kepada pengaruh anime. Nah, untuk gerakan animasinya, well, harusnya kita semua bisa setuju bahwa ini bukanlah animasi dengan gerakan yang fluid.
Iya, gua tahu ini merupakan buatan anak bangsa, yang mana kita emang masih cukup kesulitan dalam membuat animasi dengan gerakan yang sangat fluid. Tapi ya nggak apa-apa dong, kita jujur aja soal aspek ini. Lagian juga, ini kan merupakan kritik yang harusnya bisa menjadi dorongan untuk bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah, terlepas dari permasalahan barusan, satu hal yang perlu gua apresiasi dari aspek animasi pada film ini adalah penggunaan komputer animasinya yang bisa menyatu dengan cukup bagus dengan animasi dua dimensinya. Seperti yang kita tahu, ketika animasi komputer digunakan pada animasi yang pada dasarnya merupakan full dua dimensi, hal ini cenderung akan menghasilkan sebuah pemandangan yang tidak mengenakan. Ya, contohnya adalah anime-anime zaman sekarang yang udah lumayan bergantung banget dalam penggunaan komputer animasi. Nah, tapi untuk sebuah animasi yang rilis pada tahun 2015, mereka bisa melakukan suatu hal yang bahkan sulit untuk dilakukan oleh anime-anime zaman sekarang. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa perkembangan komputer animasi kita sebenarnya lebih maju ketimbang animasi dua dimensinya. Jadi ya nggak heran lah, kita lebih sering melihat animasi-animasi lokal buatan negara kita pasti menggunakan gaya animasi komputer. Nah, untuk scoring, film ini memiliki beberapa masalah dalam penempatan lagu untuk beberapa momen. Seperti contohnya adalah ketika Musa dikejar oleh sosok misterius, mereka malah menggunakan background seperti ini. Iya, gue ngerti tujuan mereka menggunakan suara tersebut adalah untuk menghasilkan momen yang intens karena sang karakter utama kita sedang dibuntuti oleh seseorang. Nah, tapi masalahnya adalah musik yang mereka gunakan pada momen ini terasa agak lebay. Udah gitu, momen ini sebenarnya merupakan build up untuk pengenalan karakter Yumna. Harusnya suara ini digunakan pada momen ketika Musa dikejar oleh pasukan musuh. Nah, selain dari momen barusan, ada satu momen lagi di mana mereka menempatkan lagu yang sebenarnya udah tepat banget, bahkan bisa dibilang sangat sempurna. Cuman entah kenapa, gue ngerasa nggak enak aja gitu ketika melihat momen ini. Yes, momen yang gue maksud adalah momen dimana ketika Musa dan Yumna sedang berjalan berdua sambil diiringi oleh lagu yang berjudul Biar Ku Simpan Rasa Ini yang dinyanyikan oleh Maudy Ayunda selaku voice actor dari karakter Yumna. Lagunya sendiri sebenarnya udah pas banget dalam menjelaskan mengenai hubungan antara Musa dan juga Yumna. Tapi ya, alasan kenapa gue merasa kurang suka dengan momen ini adalah karena momen ini terasa seperti adegan percintaan yang sering ada di sinetron-sinetron. Tapi ya, terlepas dari itu, film ini juga masih bisa menempatkan beberapa lagu di momen yang tepat. Seperti contohnya adalah momen ketika Musa harus kehilangan ibunya dan juga ketika ia sedang dikejar oleh pasukan penjajah. Menurut gua, penggunaan musik pada kedua momen tersebut terbilang cukup bagus. Nah, untuk aspek penulisan karakter, gue cukup suka bagaimana film ini menjelaskan latar belakang dari karakter Musa. Mulai dari bagaimana ia kehilangan ayah kandungnya, lalu di awal film ia juga kehilangan sosok figur pengganti ayahnya, hingga ia juga kehilangan ibu dan orang-orang terdekatnya. Yes, hampir semua karakter yang pernah dekat dengan Musa, mereka semua sudah meninggal. Alasan kenapa sang penulis mengambil jalan ini adalah karena mereka ingin menunjukkan bahwa inilah peperangan yang sebenarnya. Musa hidup di era peperangan, yang mana di era ini, nyawa manusia sudah seperti tidak ada harganya sama sekali. Memang ada beberapa kematian dari orang terdekatnya Musa yang menurut gue terasa kurang impactful, namun ada juga kematian yang lumayan ngena untuk para penonton, terutama kematian dari ibunya dan juga sahabatnya Musa. Nah, untuk sahabatnya Musa, yaitu Yumna, gua awalnya mengira bahwa karakternya ini bakal menjadi karakter love interest aja dan gak memberikan kontribusi yang sangat banyak. Tapi ternyata karakternya ini justru sangat krusial dalam jalannya cerita. Yumna menjadi sosok yang selalu mengawasi dan juga menjaga Musa dalam beberapa kondisi yang berbahaya. Bahkan di akhir film saja, ia juga membantu para pasukan tentara untuk menolong Musa yang sedang disekap. Terungkapnya sebuah fakta bahwa dia ini merupakan anggota dari organisasi Kipas Hitam merupakan sebuah sentuhan yang sangat menarik. Jujur aja gue bener kaget banget pas tahu kalau misalnya organisasi ini ternyata memang ada di sejarah kita. Cuman ya, sayangnya dalam film ini penggambaran organisasi ini terbilang kurang begitu bagus. Mereka hanya menjelaskan bahwa setelah pendiri organisasi ini tertangkap, organisasi ini pun bergerak tanpa arah dan mulai melenceng dari tujuan awal mereka. Nah, masalahnya di sini adalah gue beneran kagak ngerti sama sekali tujuan mereka di sepanjang film ini. Gue nggak tahu apakah gue melewatkan suatu detail, cuman di sepanjang gue menonton film ini, gue nggak menemukan adanya petunjuk yang menjelaskan alasan kenapa mereka mau bekerja sama dengan pasukan Belanda. Tapi ya, terlepas dari masalah itu, menurut gue, penempatan karakter Yumna sebagai anggota organisasi ini merupakan keputusan yang menarik dan membuat cerita dari film ini menjadi semakin berwarna. Palingan satu-satunya masalah yang gue miliki dari karakternya ini adalah dari momen pertemuan antara Yumna dan juga Musa. Awalnya mereka berdua ini sedang berkelahi karena suatu alasan yang gak begitu dijelaskan, dan akhirnya Musa pun mengalah, tapi tiba-tiba Yumna langsung mengejar Musa dan meminta maaf kepadanya. Gue agak heran aja gitu sama momen ini.
Karena bagaimana Yumna meminta maaf kepada Musa, itu kayak kagak ada alasannya sama sekali. Dia tiba-tiba aja gitu langsung merasa bersalah tanpa ada orang di sekitarnya yang mengingatkan. Ya memang ada momen singkat yang sepertinya mengindikasikan bahwa Yumna merasa bersalah atas tindakannya barusan, namun tetap aja itu bukanlah alasan yang bagus. Untuk karakter pendukung lainnya seperti Mas Danu, menurut gua oke-oke aja sih. Karakternya emang gak begitu tersorot meskipun memiliki peran yang sangat besar. Untuk pengungkapan bahwa dia ini merupakan anggota pasukan Kipas Hitam, menurut gua gak begitu se-impactful seperti pengungkapan Yumna. Namun momen ketika ia berpura-pura disekap oleh pasukan musuh agar ia bisa bertanya kepada Musa di manakah ia menyembunyikan surat-surat yang ia bawa, itu merupakan momen yang sangat bagus. Untuk karakter pendukung satunya lagi yang gue lupa namanya itu siapa, pokoknya dia ini merupakan karakter relief yang perannya di sini lumayan bagus untuk pencair suasana. Nah tapi dia ini gak cuma jadi bahan lucu-lucuan saja, namun pada akhir film perannya menjadi sangat krusial dalam membantu Musa dan kematiannya sendiri terbilang lumayan menyedihkan. Bahkan gue kayaknya merasa lebih bersedih dengan kematian karakter ini ketimbang kematian Mas Bayu. Nah, walaupun film ini memiliki jajaran karakter protagonis yang lumayan bagus, sayangnya hal ini berbanding terbalik dengan pihak antagonisnya. Terdapat dua antagonis utama pada film ini. Yang pertama adalah pemimpin organisasi Kipas Hitam saat ini yang perannya sendiri tuh bener-bener gak jelas banget. Kayak gue sendiri kagak tahu loh apa tujuannya di sepanjang film ini. Padahal desain karakternya sendiri terbilang sangat mencolok banget, tapi ya di sepanjang film ini dia kagak memiliki peran yang besar ataupun memberikan ancaman yang berarti. Dan karakter antagonis yang satu lagi adalah Jenderal ini yang gue bener-bener heran banget sama nih karakter. Begini, kalau antagonis sebelumnya ya tidak begitu dijelaskan motif dan tujuannya apa, untuk karakter yang satu ini motif dan tujuannya itu emang dijelaskan. Cuma masalahnya adalah motif dan tujuannya ini tuh emang wow banget. Jadi dulunya keluarganya ini diserang oleh tentara Jerman yang mana ini mengakibatkan putranya pun meninggal. Nah dikarenakan hal ini, ia pun menjadi benci dengan segala hal yang berhubungan dengan peperangan dan ia berkeinginan untuk menghentikan peperangan. Nah tapi anehnya adalah dia ini kan pengen menghentikan peperangan ya. Lah terus kenapa dia malah ikut perang? Kayak tujuan dia ikut perang tuh bener-bener gak jelas banget. Udah gitu kan anaknya meninggal sama pasukan Jerman ya. Lah terus lu kenapa malah ikut perang di Indonesia kan? Aduh, sumpah ini karakter bener-bener absurd luar biasa banget lah. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, ada beberapa hal yang pengen gue highlight dari film ini. Pertama adalah dari premisnya yang nggak sesuai ekspektasi gue. Sebelum menonton film ini, gue awalnya mengira kalau film ini bakal seperti film 1917, di mana kedua film ini sama-sama menceritakan seseorang yang ditugaskan untuk mengirim surat di medan peperangan. Nah, tapi ternyata film Battle of Surabaya enggak seperti apa yang gue duga. Premis dari film ini hanya berjalan dalam waktu yang nggak begitu panjang. Cerita tentang Musa yang ditugaskan untuk mengirim pesan hanya berjalan di beberapa momen saja, yaitu di pertengahan film dan juga di akhir film. Sisa dari film ini lebih menyorot mengenai situasi peperangan dan juga beberapa penjelasan yang berusaha untuk mendukung pembangunan dunia dari film ini. Agak cukup disayangkan sih, karena gue berekspektasi bahwa mereka bisa lebih berfokus mengenai perjalanan Musa yang berusaha mengirim surat tersebut. Karena dengan premis ini, mereka bisa saja gitu menyajikan sebuah cerita yang dipenuhi dengan aura ketegangan, karena kita bakal dibuat penasaran apakah Musa bakal ketahuan oleh pihak musuh atau tidak. Tapi ya untungnya masalah ini bisa tertutupi oleh bagian akhir dari film ini ketika Musa dikejar oleh pasukan musuh. Momen tersebut menurut gue cukup bagus dan itulah yang pengen gue harapkan dari film ini. Dan yang kedua adalah mengenai penggunaan bahasa asing dari film ini yang menurut gue sangat perlu diapresiasi. Memang ada beberapa dialog yang menggunakan bahasa asing terdengar kurang begitu meyakinkan, bahkan sampai ada yang di taraf cringe. Namun terlepas dari itu semua, kita semua harus mengapresiasi bagaimana film ini dengan niatnya mau menambahkan dialog bahasa asing. Karena jarang banget gitu loh, ada cerita fiksi terutama animasi yang mau menambahkan bahasa asing ke dalam ceritanya. Kebanyakan mereka tuh kayak menggunakan bahasa lokal mereka yang padahal karakter yang sedang berbicara ini merupakan orang asing dan berlatar tempat di luar negeri. Nah untungnya hal ini nggak berlaku untuk film Battle of Surabaya. Gue bener-bener amazed banget dengan aspek ini. Palingan satu-satunya masalah dari aspek ini adalah mereka nggak menambahkan subtitle bahasa Indonesia di beberapa dialognya. Seperti contohnya adalah ketika pemimpin Kipas Hitam berbicara, kan dia kan menggunakan bahasa Jepang ya. Jadi ya buat orang-orang yang nggak tahu bahasa Jepang, kita pasti nggak bakal tahu gitu dia ngomong apa. Bisa saja ia sedang ngomong hal yang sangat penting dan bisa menjelaskan apa motif dari tindakannya. Jadi ya untuk animasi-animasi lokal ke depannya, kalian langsung menambahkan subtitle di beberapa dialog yang menggunakan bahasa asing. Dengan begitu, para penonton bisa lebih mudah mengerti. Jadi ya secara keseluruhan, film Battle of Surabaya merupakan sebuah film animasi lokal yang cukup bagus. Film ini terbilang cukup trending pada masa awal perilisannya. Namun kalau kita melihat animasi ini sekarang, well sayangnya, kalau boleh jujur, animasi ini bisa
bisa dibilang agak ketinggalan zaman. Untuk sebuah animasi yang rilis pada tahun 2015, mereka memang memiliki visual yang cukup maju pada masanya. Cuman untuk sekarang, kita kayaknya udah lebih sering melihat animasi-animasi lokal yang memiliki visual yang jauh lebih bagus ketimbang film ini. Untuk kualitas cerita, sebenarnya film ini memiliki premis yang sangat menjanjikan, tapi sayangnya eksekusinya terbilang kurang begitu bagus. Ada beberapa aspek yang agak merusak jalan cerita dari film ini, mulai dari beberapa scene yang gak begitu penting, seperti adegan-adegan komedi pada film ini, dan juga kehadiran antagonis yang digambarkan dengan gak begitu bagus. Tapi ya, meskipun memiliki banyak sekali kekurangan, film ini juga masih memiliki banyak sekali kelebihan, seperti penggambaran karakter utama yang solid, penggunaan animasi yang lumayan bagus, terutama ketika mereka menyorot kondisi peperangan, dan juga penggunaan bahasa asing yang menunjukkan betapa niatnya sang kreator dalam membuat film ini. Untuk sebuah animasi lokal, ini merupakan karya yang bagus, dan gue harap untuk kedepannya, kita bisa menghadirkan animasi yang lebih bagus ketimbang film ini. Jangan hanya bertumpu pada film ini saja, teruslah berkembang untuk menciptakan karya yang lebih bagus lagi. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film Battle of Surabaya di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka dengan film ini atau tidak? Apakah film ini bagus atau biasa aja? Tulis pendapat kalian. Jadi, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!